Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Adha Febriana Sandi, NIM 082090 dari Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, kelas PMSJ. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan soal buku Walpol halaman 398 dengan menggunakan dua aplikasi yaitu Excel dan Minitab. Pertama-tama, ini di soal yang pertama, diketahui ada 25 data dengan nilai X dan Y-nya. Kemudian, kita masukkan nilainya tadi ke Excel. Ini setelah dimasukkan, kita cari rata-ratanya dengan menggunakan rumus average. Kemudian, kita blok datanya, data yang X, karena kita akan mencari rata-rata X. Setelah itu, kita enter. Diketahui rata-rata X-nya adalah 31,148. Kemudian untuk mencari rata-rata Y-nya, sama kita menggunakan rumus average. Kita blok semua data Y-nya, kemudian di enter. Setelah itu, kita akan mencari nilai Y dikurangi rata-rata. Caranya adalah sama dengan nilai Y yang pertama di blok, kemudian dikurangkan dengan 82, karena nilai Y rata-ratanya adalah 82. Enter, dapatkan hasilnya. Kemudian untuk mencari hasil di bawahnya, tinggal kita tarik. Jadi, setelah itu kita mencari nilai X dikurang X rata-ratanya, sama dengan nilai X yang pertama dikurang 31,148. Enter. Kemudian kita blok lagi dan kita tarik. Dapat hasilnya. Kemudian kita akan mencari nilai C dikali D. C ini yang dimaksudkan adalah Y dikurangi rata-rata dikali dengan X dikurang X rata-rata. Yaitu sama dengan C2, karena yang pertama itu ada di kolom C yang kedua, kemudian dikurang dengan dikali, maksud saya dengan nilai D yang pertama ini. Enter, dapatkan hasilnya, kemudian diblok lagi. Kemudian kita mencari nilai D pangkat 2 atau X dikurang X rata-rata kuadrat. Yaitu sama dengan nilai D yang pertama dipangkatkan 2. Enter, dapatkan hasilnya, dan kita tarik lagi. Kemudian, kedua nilai ini ditotalkan. Caranya sama dengan kita menggunakan rumus sum. Kemudian blok semua data C dikali D-nya, dan enter. Didapatkan total nilainya yaitu 1310,64. Kemudian kita cari lagi total D kuadratnya, sama dengan, sama rumusnya sum. Kita blok datanya, kemudian enter. Setelah itu, kita cari nilai B1-nya. Caranya adalah sama dengan total nilai C dikali D-nya, kita bagi dengan total nilai D kuadratnya. Sama dengan didapatkan hasilnya 0,5608977793. Kemudian kita cari B0-nya, caranya sama dengan nilai rata-rata Y-nya
dikalikan dengan nilai, maksud saya dikurang dengan nilai B1-nya, kemudian dikali dengan rata-rata X-nya. Dapatkan hasil 64,52915556. Sampai sini pengerjaan untuk Excel-nya selesai. Kemudian kita beralih ke Minitab. Ini datanya kita hapus dulu. Nah, di sini nilai X dan Y-nya tinggal kita copy saja dari soal. Kemudian kita akan mencari nilai Y sama dengan 64,53 ditambah 0,561 dikali C kuadrat. Di mana didapatkan nilai ini? Yaitu dengan cara start regression. Setelah selesai melakukan perhitungan dengan Excel, kita akan beralih ke Minitab. Data yang X dan Y-nya di soal tadi, di-copy ke Minitab, kemudian kita ke Start, kita pilih Regression, kemudian Fit Regression Model. Responsnya kita tulis Y dan continuous predictors-nya kita tulis X. Kemudian OK. Nah, di sini didapatkan regression equation-nya yaitu 64,53 ditambah 0,561 X. Ini sama dengan nilai di Excel-nya. Ya, 64,529 jika dibulatkan, kemudian B1-nya 0,560. Setelah itu, kita tulis, kita cari C3-nya, yaitu sama dengan Y, sama dengan 64,53 ditambah dengan 0,561. Karena X-nya di sini berada di C1, maka kita tulis saja dikali C1. Bagaimana cara mencari nilai ini? Yaitu di kalkulator. Kemudian kita tulis store research in variable-nya di C3. Karena kita akan mencari C3 ya. Sama dengan kita tulis angkanya 64,53 ditambah dengan 0,561 kemudian dikali dengan C1. Kita OK. Nah, didapatkan hasilnya ya. Kemudian di kolom C4-nya kita akan mencari error sama dengan Y dikurang Y estimasi. Cara mencari Y dikurang Y estimasinya adalah ke kalkulator. Kemudian karena karena Y dikurang Y estimasinya berada di kolom C4, maka kita tulis di sini C4. Y-nya berada di kolom C2 dan Y estimasinya berada di kolom C3. Kemudian kita OK dan didapatkan hasilnya. Setelah itu, kita akan mencari grafik time series dari datanya. Caranya dengan start, kemudian kita ke time series, pilih time series plot, kemudian kita pilih multiple. Di sini semua datanya kita select atau kita pilih, kemudian chat OK.
dapat hasilnya seperti ini. Itu adalah pengerjaan soal di nomor 1. Untuk soal selanjutnya, dia menggunakan cara-cara yang sama persis, tapi dengan nilai data yang berbeda. Di sini sudah saya kerjakan. Didapatkan rata-rata X-nya untuk soal yang kedua adalah 78,555556. Kemudian untuk rata-rata Y-nya adalah 73,11111111. Dan Y dikurangi rata-ratanya juga sudah didapatkan. X dikurang X rata-ratanya sudah didapatkan dengan rumus atau cara yang sama persis dengan pengerjaan soal yang pertama. Kemudian total dari C dikali D-nya didapatkan 1544 dan total dari D kuadratnya didapatkan 2018,222222. Nilai B1-nya 0,777142 dan B0-nya adalah 12,06232. Untuk di bagian Minitab-nya itu juga sudah didapatkan dengan regression analisisnya itu sama ya. 12,1 ditambah 0,77. Itu sama. Untuk plotnya juga sama. Ini untuk time series plotnya yang ini untuk time series plotnya yang di soal nomor 2. Kemudian untuk soal yang ketiga, dia juga menggunakan cara yang sama persis. Di sini juga sudah saya kerjakan. Rata-rata X-nya didapatkan 37,5 dan rata-rata Y-nya didapatkan 81,33 sekian. Kemudian total dari C dikali D-nya didapatkan 6.705 dan D kuadratnya didapatkan 3.937,5. B1-nya nilai 1,702857 dan B0-nya 17,47619. Untuk pengerjaan di Minitab-nya juga sama. Regression plotnya sama ya, dan time series plotnya seperti ini. Di soal yang keempat, masih dengan rumus dan cara yang sama, rata-rata X-nya didapatkan 30 dan rata-rata Y-nya didapatkan 52,6. Total C dikali D-nya 7.240 dan total D kuadratnya adalah 4.000. B1-nya 1,81 dan B0-nya sama dengan min 1,7. Di Minitab-nya itu sama, 17,48 ditambah 1,7029. Dan untuk time series-nya seperti ini ya. Kemudian di soal yang kelima, didapatkan rata-rata X-nya 1,5 dan rata-rata Y-nya 9,12727272. C dikalinya sama dengan 1,99 dan D kuadratnya 1,7. B1-nya 1,809991 dan B0-nya 6,413636. Untuk di Minitab-nya
Regression analysisnya sama ya. Dan time series plot-nya seperti ini. Kemudian di soal ke-6, rata-rata X-nya didapatkan 25,96 sekian, rata-rata Y-nya didapatkan 24,76 sekian, C dikali D didapatkan hasil minus 29,5333, kemudian D kuadratnya didapatkan 43,04667, B1-nya didapatkan minus 0,68608, dan B0-nya didapatkan 42,5818. Untuk di bagian Minitab-nya, regression-nya sama, dan time series plot-nya seperti ini. Untuk di soal ke-7, rata-rata X-nya didapatkan 99,9 dan rata-rata Y-nya didapatkan 67. Kemudian total C dikali D-nya didapatkan 7.125 dan total D kuadratnya didapatkan 2168,9. B1-nya didapatkan 0,353267 dan B0-nya didapatkan 31,70866. Untuk pengerjaan Minitab-nya, regression equation-nya sama, dan time series plot-nya seperti ini. Kemudian di soal ke-8 didapatkan rata-rata X-nya sama dengan 55,5 dan rata-rata Y-nya sama dengan 58,65. Kemudian total dari C dikali D-nya didapatkan 25,88,5 dan total D kuadratnya didapatkan 5.495. B1-nya didapatkan 0,471065 dan B0-nya didapatkan 32,50591. Untuk pengerjaan di Minitab-nya, untuk regression equation-nya sama, dan time series plot-nya seperti ini. Untuk di soal ke-9, didapatkan rata-rata X-nya sama dengan 34,16 67 dan rata-rata Y-nya 451,5. C dikali D-nya sama dengan 5.130 dan total D kuadratnya sama dengan 1641,66667. Nilai B1-nya didapatkan 3,124873. B0-nya didapatkan 344,7335. Untuk pengerjaan di Minitab-nya, regression equation-nya sama dan time series plot-nya juga seperti ini. Nah, untuk di soal yang terakhir atau soal ke-10, didapatkan rata-rata X-nya sama dengan 5, rata-rata Y-nya 121,5 56, C dikali D-nya didapatkan total minus 121,8 dan D kuadratnya dapatkan 19,26. B1-nya didapatkan minus 6,32399 dan B0-nya 153,1755. Untuk di Minitab-nya, regression equation-nya didapatkan hasil yang sama dengan pengerjaan Excel dan time series plot-nya seperti ini. Begitu saja cara pengerjaan soal dari buku Walpole dengan menggunakan